Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. I've got the joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Hello, good morning everybody. Selamat pagi. Kok nggak dengar suaranya? Mana suaranya? Ada adik yang di rumah? Kurang kenceng ya? Iya. Selamat pagi.
Belum juga. Belum, Kita coba Kak. sekali lagi ya. Kurang Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Nah, ini Nah, baru ini. semangat. Sudah pada siap belum memuji Tuhan sama-sama? Wah, udah siap ya? Harus siap dong. Nah, sebelum itu kita jargon dulu ya. Yang kenceng, oke? 1, 2, 3. Sunday Funday, everyday, sing and shout for Jesus. Kak, kalian tahu nggak? Ada boyband itu keren banget. Ya ampun, aku Boyband? tuh suka banget sama boyband gitu sekarang. Boyband apa, Kak? BTS itu loh, pasti tahu kan? Tahu nggak? Tahu dong. Aku tahu banget. Itu kan boyband favorit aku, Kak. Loh, Sama dong kayak aku juga ngefans Paul sama BTS ini. Pemainnya tuh ganteng-ganteng banget. Terus kalau ngedance tuh Kak, jago banget. Suaranya merdu, apalagi yang namanya kalau aku ngefans namanya Jimin. Nah, kalau Jimin itu Kak, kalau senyum tuh kayak manis Paul. Tak tunjukin ya video, tak tunjukin. Coba, lihat. Nih. Oh, yang ini? Tuh kan, manis Iya, Paul kan. Jimin emang ganteng sih, tapi aku tetap yang nomor 1 tuh yang namanya Jungkook itu. Ya ampun, suaranya itu bikin hati bergetar. Terus habis itu kalau ngedance gini tuh Hah? bagus banget, pokoknya kalah deh Jimin. Ya ampun, Enggak lah. pokoknya sarangnya. Kalau aku sukanya yang sama namanya V itu loh. Oh. Suaranya Kak ngebas gimana gitu. Oh. Kalau dengerin itu ya ampun gimana ya. Terus kalau dia lagi ngedance kayak tadi tuh bikin kita itu kayak ikut ngedance juga. Asik. Terus satu lagi, mereka itu juga ramah sama semua fans-fansnya. Yang itu loh Kak, para fansnya itu kan sebutannya ARMY. Army ya. Iya, tahu dong. Kak, kalian ini lagi ngomongin apa sih? Tak denger-denger Jimin, Jungkook, V, Swiss Army. Army. Aduh, nggak pakai Kak. Swiss. Tidak paham aku Kak. Tak dengerin dari tadi kalian itu kayak muji-muji mereka. Suaranya bagus. Iya, bagus. Ganteng. Dance-nya bagus. Ramah lingkungan. Ih, ramah Sama sama fansnya. fans. Siapa sih mereka itu Kak? Masa dia nggak tahu sih Kak? Kamu nggak tahu sih Kak? Hari gini loh. Itu kan boyband terkenal. Itu loh Kak, boyband yang lagi hits banget itu loh. Hits banget itu Kak Denis. Hits banget. Iya, semua orang juga tahu Kak Denis. Hits banget boyband itu Kak. Bentar. Tadi kan kakak-kakak cerita tentang BTC ya? BTS. BTS. Oh, Please BTS. jangan salah sebut Kak. Oke, sorry. Kalian tadi itu cerita tentang BTS itu kayak antusias banget gitu loh. Iya. Seneng banget. Iya. Tapi pernah nggak sih kakak-kakak ini menceritakan tentang Tuhan Yesus ke orang lain dengan antusias yang seperti itu? Pernah nggak? Pernah sih. Yakin pernah. Ya pernah sih, ya sekali-sekali sih Kak. Nah, itu harusnya cuma ada satu nama di muka bumi ini yang layak untuk kita puji. Namanya Tuhan Yesus. Karena perbuatannya yang besar, dia jadi orang yang paling kita puji untuk saat ini. Bukan K-pop. Gitu Kak.
itu harus menceritakan tentang Tuhan Yesus ya ke orang-orang lain. Iya dong Kak, kita harus menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain dengan antusias yang kakak-kakak tadi cerita. Itu lebih bagus. Kayak kakak-kakak tadi ceritanya kan antusias banget tuh. Biar orang-orang lain itu tahu. Gitu. Gitu ya. Tapi Kak, kadang aku tuh takut kalau mau cerita tentang Tuhan ke orang lain. Iya. Cerita tentang Tuhan Yesus itu tidak harus lewat kata-kata Kak, lewat perbuatan kita, bersaksi buat Tuhan. Aku tahu, bisa juga lewat kebaikan yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita kan, kita ceritakan lagi. Betul. Terus kita dengan perbuatan yang baik, kita bisa melakukan. Jadi itu bisa jadi saksi-saksinya Tuhan buat banyak orang gitu ya Kak ya? Betul sekali. Aku dijuluki ARMY karena ngefans banget sama BTS. Tapi sekarang aku mau jadi Army of God aja. Jadi pasukan Allah yang memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Ya Kak, aku juga mau dong jadi Army of God. Aku mau bersaksi lewat kehidupanku. Kemudian lewat tanganku dengan contoh membantu orang lain di sekitarku. Bahkan memakai mulutku untuk memuji nama Tuhan. Betul Kak. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Nah Kak, kalau ngomongin tentang bersaksi nih, aku jadi inget satu cerita di Alkitab tentang Rasul Paulus dan Barnabas yang memberitakan Injil ke Listra. Aku juga inget Kak, kisahnya ada di dalam Kisah Para Rasul 14 ayatnya ke-8 sampai 21. Waktu itu Rasul Paulus dan Barnabas lagi memberitakan Injil. Dan dilihatnya lah ada satu orang yang duduk di sudut jalan sambil memperhatikan mereka. Oh, ternyata orang itu lumpuh sejak lahir ya Kak. Dan makanya dia tuh harus cuma bisa duduk aja sambil mendengarkan Paulus. Dia mendengarkan berita kuasa Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Dan orang ini ingin sembuh Kak. Padahal itu pertama kalinya orang laki-laki tersebut mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Jadi pertama kalinya orang ini merasakan kasih Tuhan, mendengarkan tentang mujizat Tuhan, terus mendengarkan tentang kuasa Tuhan. Tapi hebatnya orang laki-laki ini langsung percaya sama Tuhan. Kemudian Paulus mendatangi lelaki ini dan berkata apa? Ayo, ada yang ingat gak? Aku tahu. Paulus berkata, berdirilah tegak di atas kakimu. Seketika itu Kak, orang itu bisa berjalan bahkan melompat. Hebat kan? Hebat kan adik-adik? Tuhan Yesus jago banget kan? Dia hebat. Ya iyalah, karena itu Yesus jadi idolaku. Bahkan Yesus jadi idola adik-adik semua yang ada di rumah. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Dan Paulus menatap dia dan
Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam rumah. Tapi Kak, ketika orang-orang melihat kejadian itu, banyak orang mengira bahwa Paulus dan Barnabas adalah dewa. Banyak orang membawa persembahan, bawa lembu jantan, kemudian juga bawa karangan bunga gitu Kak. Tapi Paulus dan Barnabas kan pernah bilang, kami ini hanya manusia biasa, sama seperti kamu. Kamu harus menyembah Tuhan, karena dialah yang menyembuhkan orang lumpuh itu, bukan dewa. Adik-adik, menurut kalian siapa sih yang menyembuhkan orang lumpuh itu? Dewa? Atau Paulus? Atau Tuhan Yesus? Pasti Tuhan dong Kak. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup untuk membuat orang buta jadi melihat. Orang lumpuh bisa berjalan bahkan melompat. Nah, jadi adik-adik, kalau kalian butuh pertolongan, minta pertolongannya ke siapa? Tuhan. Nah, harus ke Tuhan ya. Karena pasti Tuhan mendengar dan menolong adik-adik semua. Terus jangan lupa, kalau misalnya kita sudah ditolong sama Tuhan Yesus, saatnya kita menceritakan kebaikan yang sudah Tuhan buat. Jadi kita bisa bersaksi tentang kebaikannya Tuhan buat banyak orang.
Nah, sama seperti yang dilakukan Paulus dan Barnabas yang mau menceritakan bahwa Yesus adalah Allah yang penuh kuasa. Karena dengan bersaksi kita sudah menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesus luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Jadi adik-adik, sekarang kita mau ingat-ingat, ting. Yang pertama, kita harus jadi saksinya Tuhan. Jangan pernah takut, karena Tuhan telah memberikan kepada kita Roh Kudus supaya kita berani bersaksi untuk Tuhan. Yang kedua, bersaksilah tentang Tuhan bukan hanya lewat perkataanmu saja, tetapi lewat perbuatanmu, tingkah lakumu, dan sikapmu dalam kehidupan sehari-hari supaya orang lain dapat melihat Yesus di dalam hidupmu. Nah, jangan lupa ayat hafalannya ada di 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8a. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Oke, adik-adik, jangan lupa juga setiap hari untuk membaca renungan yang sudah dikirim oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu ya. Dan ayat hafalannya juga dihafalkan. Halo
adik-adik sekolah minggu yang luar biasa. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Baik-baik semua kan? Tetap semangat ya, walaupun belum bisa ke gereja. Lagi ibadah online kan? Semua adik-adik harus sungguh-sungguh, harus tetap cinta sama Tuhan ya, harus denger-dengeran sama orang tua. Adik-adik nggak lupa kan tiap hari untuk dengerin renungan atau baca renungan di renungan yang dibagikan di kalian kan? Tetap sungguh-sungguh ya. Shalom, apa kabar adik-adik sekolah minggu Elohim? Apakah kalian sudah mulai bosan di rumah karena libur panjang? Atau apakah kalian sudah mulai rindu untuk beribadah bersama-sama? Untuk itu, kakak-kakak yang ada di sini dan bapak ibu guru tetap setia setiap hari menemani kalian melalui renungan harian anak yang ada di elohim.id dan ibadah online setiap hari Minggu yang ditayangkan di YouTube melalui Elohim Ministry. Oleh sebab itu, kita akan ketemu di sana. Jangan melewatkan ya. Oke? Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Kak Eli harap adik-adik semua tetap semangat dan tetap ceria meskipun dalam rumah ya. Adik-adik jangan lupa selalu membaca renungan harian yang diberikan setiap harinya ya. Juga tetap mengikuti ibadah online setiap hari minggunya. Hai anak-anak sekolah minggu Elohim Kid Ministry. Kak Nita berharap kabar kalian semua baik ya. Kita semua pasti rindu untuk datang sekolah minggu. Tapi tunggu dulu, gak apa-apa kita gak ketemu. Yang penting setiap hari kita masih bisa dengerin renungan firman Tuhan dari Elohim ID. Dan hari Minggu kita ada Sunday Funday kan? Kita bisa sekolah minggu bareng. Dan hai adik-adik sekolah minggu Elohim yang luar biasa. Sehat-sehat semua kan? Guru-guru yakin kalian selalu setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang membuat kalian kokoh dalam iman. Adik-adik, sampai kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu Elohim yang luar biasa. Shalom anak-anak sekolah minggu Elohim. Apa kabar? Tante berdoa supaya kalian dalam keadaan sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Tante sudah kangen sekali sama kalian semua. Kita harus tetap berdoa supaya kita segera bisa beribadah bersama di rumah Tuhan. Tetapi setiap hari kan ada renungan, ada ibadah online setiap minggu. Kalian semua mengikuti dengan setia? Harus ya, supaya kalian bertumbuh, supaya kalian bisa mendengarkan, merenungkan, melakukan firman Tuhan, sehingga kalian menjadi anak-anak yang manis, yang menjadi berkat buat papa, mama, buat kakak atau adik kalian. Setuju semua? Setia sama Tuhan, jaga kesehatan, tetap stay at home, tetap jadi berkat dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita mau berdoa. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, supaya kami menjadi saksi-saksi-Mu melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami, melalui kehidupan kami. Kami rindu banyak orang boleh mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akhiri Sunday Funday hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya, tetap di acara Sunday Funday. Every day sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Tuhan berkati.